Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada seorang remaja, apa yang membuat kamu itu hari-hari ini tidak kelihatan gereja, padahal teman-temanmu pergi ke gereja, datang ke persekutuan. Anak remaja itu menjawab, Pak Pendeta, maaf, ini hari-hari saya harus belajar. Saya harus belajar, Pendeta. Saya tidak ingin nilai saya tidak baik. Saya ingin belajar, saya ingin nilai saya baik. Oke, kalau nilaimu baik, apalagi yang kamu inginkan? Saya ingin juara, Pak Pendeta. Oh, kalau sudah juara, apalagi? Saya kemudian kalau sudah besar ingin kuliah, Pendeta. Wah, bagus. Kalau sudah kuliah, apa yang kamu lakukan setelah lulus nilai saya bagus, saya pasti mendapatkan pekerjaan yang cocok. Kalau sudah dapat pekerjaan, apa yang kamu inginkan? Saya ingin bangun rumah, Pak Pendeta. Saya ingin punya rumah sendiri dan tidak ingin tinggal dengan orang tua. Wah, bagus. Kalau sudah punya rumah, pekerjaannya mapan, apalagi yang kamu inginkan? Ya, tentu, Pendeta, saya ingin punya seorang istri yang cantik. Wow, kalau sudah punya istri, memang apa yang kamu mau? Ya, saya ingin punya anak-anak, Pak Pendeta. Bagus. Kalau sudah punya anak-anak, apalagi yang kamu inginkan? Ya, anak-anak saya sekolahkan agar pintar, bahkan lebih dari papahnya. Bagus. Memang orang tua harus begitu, harus mendorong, menolong anak-anaknya sekolah, memfasilitasinya supaya pintar. Nah, kalau anak-anak sudah gede, terus kamu sudah punya cucu, apalagi yang kamu inginkan? Wah, saya ingin menikmati masa pensiun dengan penuh sukacita, Pak Pendeta. Tidak kekurangan uang, mau ini, mau itu ada. Udah, gitu, Pak Pendeta. Nah, kalau sudah pensiun, semakin hari semakin lanjut, apa yang akan terjadi? Mikir. Anak ini mikir. Nah, mikir kan? Saya ingin memberitahu bahasa sesungguhnya manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Sesudah itu diyakini. Jadi kita bisa suka-suka memilih untuk apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Anak-anak sekolah bisa memilih untuk belajar dan itu bagus. Harus demikian agar nilainya bagus. Tapi kita semua juga harus tahu bahwa setelah nilai bagus, kuliah, lulus, bekerja, punya istri, punya anak, kita menjadi tua. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak akan selalu muda. Lambat laun, lama-kelamaan umur kita bertambah dan kita masuk usia lanjut. Dan kalau sudah usia lanjut, ya tentu saja kemana lagi? Pasti kita akan meninggal dunia. Tapi ada catatan menarik dari Raja Daud demikian. Mazmur 37:25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud berketetapan hati memilih hidup untuk selalu hidup benar, yaitu hidup mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya, mentaati ketetapan peraturannya. Daud betul-betul mengerti bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, dia hidup benar. Dan Daud bersaksi bahwa hidup orang benar sejak muda sampai tua tidak pernah tidak diberkati. Bahkan anak cucunya juga diberkati. Diberkati juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidup ini singkat. Tak lama kemudian kita menjadi tua. Lalu kita menunggu saat mangkat. Tapi catatan menarik dari Daud. Daud memilih untuk hidup benar. Hidup seturut dengan yang Tuhan mau sepanjang umur hidupnya. Hidup yang benar
Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, barang siapa tinggal di dalam firman-Ku, ia adalah murid-murid-Ku, dan ia tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Sebagai orang yang sudah ditebus, kita sudah dibebaskan dari dosa, tentunya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita semakin hari semakin tekun belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati.